Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi kuadrat, khususnya jenis-jenis grafik fungsi kuadrat. Nah, jenis-jenis grafik fungsi kuadrat ini dipengaruhi oleh fungsi kuadrat itu sendiri. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai hubungan nilai A atau koefisien dari X kuadrat dan hubungan nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita ulang kembali ya. Nah, jika nilai A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika nilai A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, materi ini itu memiliki tujuan bahwa ketika kalian mengetahui suatu fungsi kuadrat, kalian dapat mengidentifikasi grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah dengan melihat nilai A-nya ini. Nilai A persamaannya. Nah, jika nilai A-nya lebih dari 0, wah pasti ini grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Begitupun sebaliknya. Nah, ketika kalian diberikan suatu grafik fungsi kuadrat, misalnya seperti ini, oh ternyata ini grafiknya terbuka ke atas, oh berarti nilai A-nya lebih dari 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita telah belajar mengenai hubungan nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita ulang kembali, jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik. Jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Ingat ya mengenai materi ini. Selanjutnya kita belajar mengenai jenis-jenis grafik fungsi kuadrat. Untuk bentuk yang pertama yaitu fx sama dengan ax kuadrat, di mana kita ketahui a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan b-nya itu 0, c juga 0. Nah, pertama kita belajar mengenai titik potongnya. Titik potong itu ada dua, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana titik potongnya? Jika bentuk fungsinya itu AX kuadrat, nah, titik potong terhadap sumbu X, jika fungsinya fx sama dengan AX kuadrat, maka titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu 0,0. Nah, begitu juga titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,0. Nah, sedangkan bagaimana titik puncaknya? Titik puncak jika fx sama dengan ax kuadrat, itu juga 0,0. Jadi, dari sini kita ketahui, jika fungsi berbentuk fx sama dengan ax kuadrat, maka titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, serta titik puncaknya itu 0,0. Nah, contoh dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat itu yaitu y sama dengan x kuadrat dengan nilai a-nya yaitu 1, y sama dengan negatif 2x kuadrat dengan nilai a-nya yaitu negatif 2, dan y sama dengan 3x kuadrat dengan nilai a-nya yaitu 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa koefisien b dan c itu adalah 0. Nah, sini kakak akan berikan contoh grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ya jenis-jenis grafik fungsi kuadrat, di mana pada grafik ini titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncaknya itu di sini 0,0. Ya, di 0,0. Bentuk-bentuk selanjutnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx, di mana a tidak sama dengan 0, b tidak sama dengan 0, dan c sama dengan 0. Nah, bagaimana titik potongnya terhadap sumbu x? Nah, jika bentuk x-nya yaitu ax kuadrat ditambah bx, maka titik potong terhadap sumbu x yaitu 0,0 dan negatif b per a, 0.
Sedangkan titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,0. Bagaimana dengan titik puncaknya? Nah, titik puncaknya dapat dicari dengan negatif B per 2A, negatif B kuadrat per 4A. Nah, mengapa bentuknya bisa seperti ini? Kita ketahui untuk XP, nilainya ini merupakan nilai dari XP, atau persamaan dari sumbu simetri yang telah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Nah, ini kita ketahui bentuknya yaitu negatif D per 4A. Ini merupakan YP. Ini merupakan YP-nya. Nah, D ini kita ketahui, diskriminan ini kita ketahui rumusnya itu B kuadrat dikurang 4AC. Di mana dalam bentuk ini kita lihat bahwa C-nya sama dengan 0. Jadi, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali 0. Nah, apapun bilangannya jika dikali 0, hasilnya 0. Jadi, yang tersisa hanya B kuadrat. Maka dari itu, pada bentuk ini, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx, jadi titik puncaknya itu negatif b per 2a, negatif b kuadrat per 4a. Nah, contoh dari fungsi ini yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah 3x, y sama dengan 4x dikurang 2x kuadrat, dan y sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x. Bisa kita lihat bentuknya di sini, C-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada konstantanya. Nah, bagaimana contoh dari grafik fungsi kuadrat dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx? Nah, ini bentuknya. Ini untuk A, karena dia terbuka ke bawah, jadi A-nya kurang dari 0. Nah, ini merupakan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu X dan juga titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini merupakan titik puncaknya dengan rumus negatif B per 2A, B kuadrat per 4A. Selanjutnya, bentuk dari fungsinya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0, b-nya sama dengan 0, dan c tidak sama dengan 0. Bagaimana titik potongnya terhadap sumbu x dan juga terhadap sumbu y? Nah, untuk titik potong terhadap sumbu x dibagi menjadi dua, yaitu saat a kurang dari 0 dan saat a lebih dari 0. Nah, saat a kurang dari 0, maka titik potong terhadap sumbu x yaitu akar c per a, 0 dan negatif akar c per a, 0. Sedangkan saat a-nya lebih dari 0, maka dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu x. Untuk titik potong terhadap sumbu y yaitu 0, c. Nah, selanjutnya titik puncaknya yaitu sama dengan titik potong terhadap sumbu y yaitu 0, c. Nah, untuk contohnya yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah 3 dan y sama dengan 4 dikurang 2x kuadrat serta y sama dengan 3x kuadrat dikurang 5. Nah, diperhatikan kembali jika dalam fungsi tersebut b-nya sama dengan 0, maka titik potong terhadap sumbu y itu sama dengan titik puncaknya yaitu 0, c ini ya, sama. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk grafik dari fungsi dengan bentuk ax kuadrat ditambah c. Nah, bentuk dari fungsinya ini yaitu seperti ini. Bentuk dari grafiknya maksudnya ya. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Ini kita lihat bahwa bentuk ini saat A kurang dari 0. Saat A kurang dari 0. Nah, kita lihat bentuknya. Jadi, titik potongnya itu, titik potong terhadap sumbu X-nya itu akar C per A dikurang 0 dan negatif akar C per A, 0. Ingat ya, negatifnya ini di luar dari akar.
Selanjutnya, titik puncaknya, ya titik puncaknya itu sama dengan titik potong terhadap sumbu Y, titik potongnya yaitu di 0,C. Nah, selanjutnya, bagaimana jika A-nya lebih dari 0? Nah, untuk contoh grafik saat A lebih dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X-nya. Sedangkan di sini sama, titik potong terhadap sumbu Y itu sama dengan titik puncak, yaitu 0,C. Untuk selanjutnya yaitu bentuk dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0, b tidak sama dengan 0, dan c tidak sama dengan 0. Ini merupakan untuk bentuk fungsi kuadrat lengkap ya, karena semua koefisiennya tidak bernilai 0. Untuk titik potongnya terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Nah, di sini kita ketahui terhadap sumbu titik potong terhadap sumbu X ini dibagi menjadi 3 dengan melihat nilai diskriminannya. Untuk diskriminannya lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Nah, jika diskriminan lebih dari 0, maka terdapat dua titik potong, yaitu X1,0 dan X2,0. Sedangkan untuk diskriminan sama dengan 0, terdapat satu titik potong terhadap sumbu X, yaitu X1,0. Dan sedangkan untuk diskriminan kurang dari 0, maka tidak memiliki titik potong. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,C. Nah, titik puncaknya. Untuk titik puncaknya, apabila diskriminan lebih dari 0 dan diskriminan kurang dari 0, maka titik puncaknya itu adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, sedangkan jika diskriminannya sama dengan 0, jadi kita bisa analisis sendiri ya, jika diskriminan di sini itu sama dengan 0, berarti menjadi ya X1,0 atau min B per 2A, 0. Nah, X1 ini kita lihat, X1 itu apa? X1 itu ini dia. Saat dia diskriminannya sama dengan 0, maka titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu sama dengan titik puncaknya. Ya, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, sebelum itu kita lihat contoh dari fungsi kuadrat, yaitu untuk A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan C tidak sama dengan 0. Contohnya bisa dilihat di bawah ini, bagian bawah ini. Nah, selanjutnya untuk bentuk grafiknya bagaimana? Nah, ini untuk bentuk grafik saat, ya, ini untuk D lebih dari 0, karena dia memotong di 2 titik. Ya, ini 2 titik di X1,0 dan X2,0. Nah, kita belajar sama-sama karena dia terbuka ke bawah, berarti nilai A kurang dari 0. Ya. Nah, ini untuk titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,C. Nah, ini dia untuk titik puncaknya, yaitu negatif B per 2A, negatif diskriminan per 4A. Nah, selanjutnya untuk contoh. Nah, ini adalah contoh untuk diskriminan sama dengan 0. Baik, kita lihat sama-sama. Ya, ini titik potong terhadap sumbu X itu ada di satu titik, yaitu X1,0. Nah, karena diskriminannya sama dengan 0, maka titik potong terhadap sumbu X ini menjadi titik puncaknya. Nah, selanjutnya, apabila dia memotong sumbu Y, maka titik potongnya itu 0,C. Baik, sekian untuk materi jenis-jenis grafik fungsi kuadrat. Kita akan lanjutkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita akan simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.